Halo Rangers, apa kabar? Kembali lagi sama gue Alsyad Ahmad di Animals Out There. Gimana nih yang habis main dari gunung, dari hutan, udah ketemu satwa apa aja di sana? Gue harap semua kegiatan kalian selalu dalam lindungan Tuhan, aman dan menyenangkan ya. Di episode kali ini, gue akan bahas satwa yang kemungkinan akan kalian temui di alamnya. Nggak sebuah harimau atau nggak sebesar rusa. Malah ini termasuk satwa yang cukup menggemaskan dan lucu ya. Nah, kalian udah tahu kan satwa apa ini yang ada di samping gue? Ya betul, ini adalah binturong Jawa. Nah, di episode kali ini gue mau berbincang langsung sama artisnya binturong. Ini Naya sama Anu. Nah, di antara kalian mungkin masih belum aware sama binturong ini dan mungkin juga masih jarang ketemu sama mereka di alamnya. Jadi ayo kita bahas mulai dari habitatnya, sifatnya, fun fact-nya, sampai tips dan trik kalau ketemu mereka di alamnya. Binturong atau Arctictis binturong itu adalah spesies terbesar dari keluarga musang. Mereka panjangnya dari kepala sampai ekor itu bisa semeter lebih. Dan beratnya bisa sampai 25 kg. Gede banget kan? Jadi bisa dibilang binturong ini bosnya di keluarga musang karena mereka ukurnya paling besar di keluarganya. Juga seperti musang pada umumnya, binturong biasanya suka beraktivitas sendiri dan termasuk satwa nokturnal atau yang aktif pada malam hari. Jadi kemungkinan kalian untuk ketemu binturong pada siang hari itu kecil karena mereka akan ngumpet dan tidur pada siang hari, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk ketemu binturong juga pada siang hari. Di Indonesia sendiri, binturong dapat ditemukan di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Nias, Bangka, dan di Riau. Kalau Naya dan Anu ini adalah binturong Jawa yang warnanya abu-abu, jadi mereka termasuk endemik karena warnanya berbeda sendiri dari keluarga binturong lainnya. Habitat binturong itu umumnya ditemukan di hutan lebat tropis. Tapi beberapa kasus juga menyebutkan binturong ini ditemukan di kebun-kebun tepi hutan. Habitatnya juga berpengaruh dengan cara hidupnya. Binturong itu termasuk satwa arboreal yang artinya sering beraktivitas di atas pohon. Jadi seperti di kanopi hutan, di dahan-dahan pohon seperti ini. Gak jarang juga mereka pindah dari satu pohon ke pohon lain untuk mencari makan. Atau turun pohon, jalan-jalan, dan naik ke pohon lain. Untuk urusan manjat, mereka ini jago. Untuk fisiknya sendiri, binturong punya bentuk yang unik loh. Di dalam bahasa Inggris, binturong biasa disebut bear cat atau kucing beruang. Hal ini disebabkan karena bentuk fisiknya yang menyerupai dengan kucing dan beruang. Walaupun mereka nggak ada hubungan genetik dengan kucing dan beruang, tapi kalau dinilai secara fisik, mereka itu mirip. Jadi binturong itu mukanya mirip kucing, tapi perawakan badannya mirip beruang gitu. Itu banget. Ditambah warnanya abu-abu, itu binturong Jawa, dan warna hitam untuk binturong Sumatera dan Borneo. Bahkan ada satu lagi kemiripan dengan satwa lain, yaitu ekornya. Ekornya ini mirip banget sama ekor monyet. Ekornya ini fungsinya sama kayak monyet, yaitu untuk pegangan di dahan pohon dengan cara melilitkan ini ke dahan pohon seperti ini nih. Dililit kayak gini. Dan ini mempunyai kekuatan lilitan yang sangat-sangat kuat loh guys. Selain untuk berpegang di dahan, ekor ini fungsinya untuk membantu keseimbangan binturong dalam berjalan di dahan yang permukaannya kecil seperti ini. Jadi dia membantu keseimbangan binturong biar nggak jatuh. Untuk mengetahui adanya binturong, cukup mudah Rangers. Ada satu karakteristik yang khas banget dari binturong,
Salah satu itu baunya. Jadi kalau kalian datang ke wilayah Binturong, daerah Binturong, itu kalian menemukan bau semacam bau pandan. Itu adalah daerah Binturong dan pasti situ banyak binturongnya. Walaupun gue tadi bilang binturong ini lucu, tapi kalau di alamnya ini binturong termasuk satwa yang agresif loh, Rangers. Bahkan menurut beberapa kasus studi, binturong ini ketika dalam keadaan bahaya, dia termasuk agresifnya yang ekstrim loh. Ini tuh disebabkan karena binturong tidak mempunyai predator alami. Jadi mereka akan merespon dengan agresif terhadap ancaman yang asing dan berbahaya bagi mereka. Tapi satwa yang menggemaskan ini kini populasinya cukup turun drastis, yaitu 30% dalam 30 tahun terakhir. Karena banyaknya perburuan satwa ini secara ilegal, terus penambangan hutan, alih fungsi, dan beberapa faktor lain yang menyebabkan populasi binturong ini sangat turun drastis. Dan binturong ini termasuk satwa yang dilindungi oleh undang-undang di negara Indonesia. Jadi kalian jangan memperoleh atau beli satwa yang dilindungi secara ilegal ya. Kalau Anon sama Naya jelas ini adalah satwa yang legal, berasal dari penangkaran, bukan hasil tangkapan alam liar. Kalau ketemu mereka binturong di alam liarnya, harus bertindak setenang mungkin, jangan mengganggu karena binturong bisa menjadi agresif ketika terancam, dan jangan juga memberi makan. Jadi kita masing-masing aja, binturong-binturong, manusia-manusia, aman. Oke, Rangers. Binturong ini adalah satwa omnivora loh, Rangers. Jadi dia bisa makan daging sama buah-buahan. Oke, tapi dia juga masih bisa makan tunas pohon untuk membersihkan lambungnya. Nah sekarang gue mau ngasih makan. Lihat. Mereka ini mempunyai peran penting loh di alamnya, Rangers. Binturong berperan dalam menebar biji-biji dan benih di area hutan. Selain menebar benih juga, enzim yang ada dalam binturong ini membantu pertumbuhan dan penyuburan benih tersebut. Mereka disebut sebagai salah satu spesies kunci dalam ekosistem di hutan Asia Tenggara. Sekian untuk episode kali ini. Ayo bareng-bareng kita lindungi satwa kita yang ada di Indonesia, khususnya satwa dilindungi. Jangan diburu, jangan diperjualbelikan secara ilegal, dan lindungi hutan kita juga. Terima kasih untuk Rangers semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Animals out there. Bye-bye.